Terpujilah Tuhan, oleh karena kita dapat melanjutkan perkuliahan pada hari ketiga dengan mata kuliah berpikir logis teologis Kristen. Untuk pokok pembahasan sesi kelima, yaitu Pre-Understanding Kajian Berpikir Logis Teologis. Kepada Bapak Dr. Stefril Indra Lumintang disilahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu serta semua saudara yang kembali berada bersama-sama dalam kelas atau dalam kajian yang bertajuk Berpikir Logis Teologis Kristen. Pada sore hari ini kita membahas materi yang kelima yang kita bahas mengawali sebenarnya pembahasan tajuk kita, berpikir logis teologis, perlu ada pre-understanding. Kita perlu memahami terlebih dahulu seperti presaposisinya atau pengertian awal, pengertian yang mendahului pengertian, atau kesimpulan yang mengawali semua pemahaman atau penjelasan tentang teori berpikir logis teologis. Ya, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau yang patut dan layak, pantas menerima segala pujian, hormat dari kami maupun dari seluruh ciptaan-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan kami sangat bersyukur karena kembali momentum yang berharga Engkau berikan kepada kami, belajar bersama-sama mengenai berpikir logis teologis yang seringkali kami langsung memikirkan nuansa akademiknya sangat kuat, tetapi sesungguhnya topik ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan praktis kami tiap-tiap hari. Bapa Surgawi, kami berdoa, berikanlah kepada kami daya tahan untuk berpikir dan ketajaman untuk mencermati, serta kekuatan untuk berdiri teguh di tengah-tengah arus pemikiran yang dikemukakan, dan juga mungkin berbeda, bahkan bertentangan dengan yang sudah ada pada kami masing-masing. Lebih dari itu Tuhan, izinkan kami menerima satu pencerahan yang di dalamnya Engkau mengadakan pembaharuan dan penguatan dan pengembangan berpikir untuk kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan dan semakin hidup berkualitas dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Kami sambut Tuhan memberkati kami dari awal penyajian sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pokok yang kelima pada hari yang ketiga ini, pre-understanding, berpikir logis teologis. Jadi ini merupakan pintu yang ketiga. Pada pembahasan materi pertama, kita belum membuka pintu. Baru menuju pintu. Ya, baru menuju pintu. Kemudian pembahasan pada hari yang kedua, kita sudah mulai mengetok pintu. Kita baru mengetok pintu. Nah, saya suka mengajar dengan analogi supaya mempermudah kita untuk mencermatinya. Pada hari kedua kita mengetok pintu. Dan pada hari yang ketiga kita dibukakan pintu. Bukan kita yang membuka pintu. Dalam teologi Kristen, kita tidak pernah membuka kebenaran. Tapi kebenaran itulah yang membukakan dirinya kepada kita. So we just knock the door, and tuan rumah, yaitu kebenaran itu sendiri, yang akan membuka pintu kepada kita, sehingga lalu kita diundang masuk kepada kebenaran. Tidak lagi melihat kebenaran dari perspektif di luar gedung kebenaran, di luar bangunan kebenaran, tapi kita berpikir kebenaran dalam kebenaran. Ya, karena kita sudah ada dalam rumah
atau dalam gedung, dalam building kebenaran. Nah, itulah analogi saya menerangkan mengenai perjalanan pembelajaran kita sejak pada materi pertama sampai pada materi kelima ini. Pre-understanding, berpikir logis, teologis. Kita membaca satu bagian dari Alkitab, 1 Korintus pasal 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. In your thinking, do not be child. Jangan menjadi seorang anak atau don't be children. Dalam berpikir. Kenapa? Karena ya pola pikir kanak-kanak yang bertentangan dengan pola pikir dewasa, seperti yang saya tandai dengan warna hijau. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, jangan jadi anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, artinya innocent. Tidak merancangkan, tidak menjadi hebat dalam kejahatan. Tidak menjadi profesional dalam kejahatan, tapi jadi profesional dalam pemikiran. Tidak menjadi orang yang berkapasitas dalam kejahatan. Tidak menjadi ahli kejahatan, tapi jadilah ahli berpikir. Jadilah thinker. Ya. Tetapi orang dewasa yang dikehendaki orang dewasa, mature. Mature in apa? In thinking. Wow. Dewasa dalam pemikiranmu. Dewasa berpikir. Tidak semua orang yang sekolah itu adalah dewasa berpikir. Kenapa? Karena kadang-kadang saya bercanda dengan anak saya. Apalagi dengan anak yang nomor 2 masih baru keluar dari kampus, kemudian sudah mengajar, dan sedang bersama-sama kami dalam rumah. Dan saya bilang, kamu itu baru keluar dari pesantren, baru keluar dari Solin, baru keluar dari dunia sempit, yaitu kampus. Dan kita mesti langsung belajar pada kehidupan nyata, berpikir lebih konkret dan tidak dibuat-buat. Karena di kampus kan berpikir karena ujian, berpikir karena tuntutan dosen. Tetapi dalam kehidupan nyata, kita tidak lagi diatur oleh tuntutan-tuntutan yang sifatnya kepentingan. Tapi kita terjun dalam masyarakat, kita lebih terbuka. Maka itu saya juga sering bicara kepada kakak saya. Ya banyak orang yang tidak sekolah, tapi daya pikirnya tajam. Banyak orang yang tidak sekolah, tapi daya analisisnya kuat. Karena dia belajar dari kehidupan. Nah, di sini kedewasaan berpikir tidak selalu dikaitkan dengan gelar sarjana. Ya, dengan gelar akademik maksud saya. Kedewasaan berpikir ini itu diukur atau dilihat melalui kerelaan, keterbukaan, kesukaan belajar. Dan wilayah belajarnya tidak hanya sejauh buku. Wilayah belajarnya tidak hanya sejauh kelas, seluas kelas atau seluas kampus, tapi seluas dunia di mana dia berada. Teks ini, Bapak Ibu, ditulis oleh Paulus dalam konteks Paulus membahas tentang karunia roh. Dan banyak orang begitu mengedepankan satu dari sejumlah karunia. Dan orang yang menekankan karunia tertentu dalam pemikiran Paulus adalah kanak-kanak. Karena tidak menekankan secara komprehensif tentang karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus itu roh dari satu pribadi, Allah yang adalah Roh Kudus. Dan dia tidak bisa dibagi-bagi karena karunia-karunia yang dibagi-bagi. Apalagi yang lebih populer pada waktu itu, yaitu speak in tongue, glossolalia. Yang nampaknya populer pada masa itu, yang kemudian juga populer pada sekitar berapa dekade terakhir ini di dunia.
termasuk di Indonesia dan Malaysia. Nah, Paulus begitu tegas mengungkapkan, saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak kecil dalam pemikiran. Ya, kenapa? Bertindak tanpa mengerti. Seperti bicara tanpa understanding. Ya, bicara tanpa mengerti. Itu yang disampaikan dengan bahasa roh. Jangan mengejar karunia-karunia tanpa pengertian. Bukan berarti Paulus juga tidak mendorong jemaat untuk terbuka menerima karunia Roh Kudus, bukan. Tetapi kelompok tertentu dari jemaat Korintus lebih banyak mengedepankan untuk atau mengejar karunia-karunia. Seperti yang saya sampaikan kemarin hari, orang berpendidikan jatuh cenderung dalam pencobaan untuk show academic quality. Sedangkan orang yang tidak sekolah, dia pelariannya cari roh. Semuanya roh. Termasuk ini. Dan itu adalah kanak-kanak dalam pemikiran. Itulah yang diuraikan dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Nah, Tuhan mengundang kita untuk menjadi dewasa dalam berpikir. Menjadi dewasa dalam berpikir. Dalam pemikiran. Dan untuk menjadi dewasa dalam pemikiran, tidak mungkin tanpa pendidikan. Tidak mungkin tanpa pendidikan. Maka itu saya sangat bersyukur apabila Bapak Ibu haus mau belajar. Bagi saya minta maaf. Saya mungkin sarkastis mengatakan demikian. Orang yang berhenti belajar, dia sedang membuat dirinya menjadi stagnan. Orang yang berhenti belajar, dia sedang membuat dirinya berhenti di tempat. Lebih kasar lagi, orang yang tidak mau belajar sama dengan orang yang 5 anak darah yang bodoh. So, memang tidak harus bergelar, tidak harus cari gelar, tidak harus. Tetapi jangan pernah berhenti belajar. Itu pun orang Hindu Buddha mengakuinya, semua yang namanya manusia mengakui mengenai long term education. Mengenai pendidikan sepanjang masa. The entire of our life. Kita tidak dapat dipisahkan dengan belajar. Nah, itulah belajar ke arah kedewasaan. Teks yang kedua yang kita kemukakan, 2 Corinthians chapter 3 verse 14 to 16. Yang tertulis demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, maka mereka tumpul karena tidak ada penyingkapan, tidak ada pembukaan tirai-tirai berpikir. Terselubung, mata tertutup, mata ditutupi, walaupun mata terbuka, tapi ada tirai. Ya, walaupun mungkin sekolah, kuliah, sampai doktor, tetapi ada selubung. Ya, ada yang menyelubungi, mata terbuka, membaca banyak buku, tetapi ada tirai yang menutup. Tentu ini konteksnya untuk orang yang belum percaya. Nah, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. In and by Christ. Hanya Kristus saja. Kata karena ini mengungkapkan 2 pengertian. Yang pertama, Kristus penyebab penyingkapan. Dan Kristus adalah tujuan penyingkapan. Hanya juga sebagai pelaku penyingkapan. Ya, bahkan dalam teks ini bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya berpikir teks ini tentu tidak hanya berkenaan dengan orang yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan atau dijumpai oleh Tuhan. Sehingga mata rohaninya terbuka.
Tapi saya juga punya keyakinan bahwa teks ini tidak berhenti pada titik itu. Karena kebenaran itu tidak pasif berhenti pada satu titik. Misalnya, operasi kebenaran hanya berhenti pada satu waktu tertentu, melainkan berkelanjutan. Ya, ada progresif, ada penyingkapan progresif. Sehingga saya pun berpikir bahwa itu pun berkenaan dengan orang-orang yang telah percaya Tuhan Yesus yang terus-menerus memerlukan penyingkapan, termasuk penyingkapan kebenaran firman Tuhan. Kita memerlukan bertahun-tahun. Tidak cukup kuliah 5 tahun, 4 tahun S1, 2-3 tahun S2, 3 tahun dan 3-4 tahun S3. Bahkan ambil gelar lagi untuk bidang yang lain. Kita bisa kuliah selama 17 tahun, 18 tahun. Tetapi waktu kuliah tidak menjamin bahwa orang itu mengalami penyingkapan demi penyingkapan. Karena di atas belajar ada kasih karunia. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Di atas belajar ada kasih karunia Allah. Biarpun kita belajar dengan sungguh-sungguh giat dan perjuangan yang sangat berat kita lewati, tapi kalau tidak mengalami kasih karunia Allah, maka semua yang kita kerjakan ini hanya baik untuk kita dan dalam ruang lingkup yang kecil atau sempit. Tetapi kasih karunia Allah itu melampaui segalanya. Memang belajar ini adalah kasih karunia Allah juga di satu sisi. Tetapi kita kan tidak hanya belajar untuk belajar, melainkan belajar untuk sesuatu. Itu yang Pak Dirjan sebut tadi dalam pertemuan. Itu mandatnya apa? Mandat belajar. Mandat belajar itu apa? Mandat mendirikan sekolah tinggi teologi itu apa mandatnya? Mandatnya untuk gereja, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Luas. Tapi kalau kita belajar tanpa kasih karunia, mandat kita hanya untuk memperbaiki nasib pribadi. Ya, sebagaimana banyak orang mau sekolah supaya dapat pekerjaan dan dapat kehidupan yang layak. Bagi saya, kalau kita hanya sejauh ini, kita tidak sampai pada sebenarnya maksud Allah menyingkapkan satu kebenaran yang sepenuhnya. Demikianlah dua teks Alkitab yang saya kemukakan mengawali atau mendahului penjelasan saya berikut ini. Ada transisi, Bapak Ibu, yang saya sebut pengantar, bukan introduction. Ya, bukan pendahuluan, tetapi pengantar. Diawali dengan satu pertanyaan, ya, yang pertanyaan itu terjawab pada slide yang ada di depan ini. Bahwa pemikiran filosofis, pemikiran apakah itu ide filosofis, atau apakah itu pemikiran ilmu pengetahuan, scientific thought, pemikiran ilmiah, itu mendahului dan bahkan menghasilkan logika. Nah, ini memang mungkin boleh jadi akan ada perdebatan dengan orang-orang yang memang hidupnya sebagai seorang saintis. Nah, karena itu materi saya kali ini membahas tentang pre-understanding. Pre-understanding daripada pemikiran, daripada topik berpikir logis teologis. Ya, pre-understanding daripada berpikir logis teologis. Jawaban ini atau pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan. Hukum logika mendahului kebenaran logis atau kebenaran logis mendahului hukum logika. Ya, bagi para ilmuwan terkini, mereka pasti akan mengatakan, oh tidak Pak, harus hukum dulu, hukum logika baru menghasilkan temuan. Tetapi kita jangan lupa, para ilmuwan memulai studi mereka, kajian mereka, dimulai langsung dari media belajar yang tersedia. Walaupun dulu tentu sederhana.
sederhana, kemudian menjadi lebih kompleks, lalu matang. Walaupun sekarang saya juga tidak berani mengatakan sudah matang, karena masih ada generasi muda, generasi penerus yang mungkin akan mematangkan pemikiran-pemikiran saintis pada masa kini dan masa akan datang. Jadi saya punya keyakinan bahwa bukan hukum yang mendahului, bukan hukum logika yang mendahului pikiran logis, tetapi pikiran logis mendahului hukum logis. Ya, ini sangat baik untuk dipikirkan secara matang. Ini bukan soal telur dan ayam. Ya, bagi saya, kenapa? Karena saya memikirkan seperti apa yang saya kemukakan ini. Pemikiran Allah, yaitu firman Allah, mendahului dan menghasilkan logika teologis untuk kita. Ya, untuk kita. Allah tidak terlebih dahulu menetapkan hukum logika. Karena dia merancang semua itu berdasarkan kemahatauan, kemahakuasaan, dan kemahahadirannya. Nah, sedangkan manusia hanya maha. Tidak maha hadir, hanya hadir. Hanya tahu. Hanya punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Karena itu, kalau Allah mulai dengan kemahaan, hukum pribadi Allah yang tidak memiliki hukum kontradiksi, tidak memiliki pertentangan di dalam diri Allah. Tetapi logika itu tidak hanya hukum kontradiksi, melainkan juga hukum koherensi, hukum konsistensi, dan hukum-hukum yang lain. Ya, jadi sekali lagi berbicara mengenai logika tidak hanya berkenaan dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum alpanya tidak adanya kontradiksi, melainkan juga berkaitan erat dengan semua yang kronologis, ya, sistematis, koheren, dan juga koresponden, bahkan koresponden. Itu yang mengungkapkan yang saya sebut berkali-kali sampai pada topik kelima ini tentang kewajaran. Logis itu sebenarnya wajar. Kesemestian, kesebenaran gitu loh. Kesemestian itu wajar. Semestinya ya begitu. Jadi hukum logika itu hukum kewajaran. Jadi berpikir wajar. Tidak ada yang istimewa dengan logika. Tidak ada yang istimewa karena itu menyangkut kewajaran sebagai makhluk ciptaan dari sang yang wajar. Ya, pribadi yang sempurna. Ya, makanya wajar. Kalau dia sempurna, maka dia sempurna dalam kewajaran. Kalau kita bisa tidak wajar. Dan maka itu kita dibuat wajar dan merujuk kepada kewajaran Tuhan. Ya, kembali ke ini. Jadi pendapat saya berkenaan dengan pertanyaan ini, mana yang duluan? Hukum logika mendahului kebenaran logis atau kebenaran logis mendahului hukum logika? Karena boleh jadi juga begini, hukum logika menghasilkan kebenaran logis atau kebenaran logis menghasilkan hukum logika. Maka the second one, itulah pendapat saya. Kenapa? Karena juga sekali lagi berhubungan dengan penyataan Allah. Bahwa kita berteologi, kita tidak mengawali dengan hukum-hukum dalam hal berteologi. Karena itu perlu ada pre-understanding. Inilah alasannya mengapa saya dengan anak saya di rumah ini mikir-mikir begini. Mana yang cocok ya? Hukum-hukum berpikir logis-teologis? Atau prasyarat berpikir logis-teologis? Atau ketentuan berpikir logis-teologis? Akhirnya muncul kalimat pre-understanding.
Ya, ini pengertiannya tidak hanya diartikan pengertian awal. Oh, tidak hanya. Tidak hanya dimengerti dengan istilah pengertian awal. Di dalamnya termaktub istilah presupposisi, assumption. Ya, kalau dalam dunia statistik itu bisa hipotesis. Itu namanya pre-understanding. Atau namanya kesimpulan awal dari semua pembahasan selanjutnya. Ya, jadi pre-understanding kata yang tepat untuk kami sepakati kemukakan di sini. Karena memang materi ini saya susun baru dari tadi pagi, siap-siap kemudian mengikuti juga menyiapkan meeting BMPT KKI pada tadi siang dan sudah berlangsung. Sekarang setelah itu saya juga menyiapkan materi, lalu ditelepon oleh sahabat selama hampir mungkin 1 jam. Saya sambil gelisah karena saya harus menyiapkan bahan lebih lanjut, tapi bersyukur bisa diselesaikan. Nah, ini kita mulai dengan satu gambaran konkret untuk materi saya atau analogi untuk materi saya sejak sesi pertama sampai sesi keempat. Gini, ini aneh gambar. Mari kita pikir. Kalau kita tell a story, kita menceritakan satu cerita. Ya, kita menceritakan satu cerita. Ini tingkat berpikir logis yang rendah. Dan anak sekolah minggu disuruh dengar cerita, disuruh mendengar cerita tersebut dengan dengar baik-baik. Ya, tante dan om yang adalah guru sekolah minggu menceritakan satu cerita yang baik, yang tersusun, yang jelas, yang kronologis. Oke, itulah, dan saya menyatakan ini tingkat berpikir anak-anak tadika, TK, atau ya di bawah sekolah dasar. Kemudian minta, please retell the story. Ceritakan ulang cerita tersebut. Retell the story. Ini boleh jadi juga anak sekolah minggu dan primary school, sekolah dasar. Tolong cerita ulang. Nah, kalau kita melatih jemaat hanya begini, tidak heran kalau jemaat hanya pandai retell the story. Nah, maka kematangan berpikir, kedewasaan berpikir yang juga terungkap pada kedewasaan memutuskan segala sesuatu, itu sulit ditemukan. Ya, katakanlah ini retail ini masih berkaitan erat dengan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Kemudian lalu mikir, dari cerita itu, the story tells us about a thought, satu pemikiran atau apa pesan-pesan moral gitu ya. Ini SMA lah atau high school. Ya, sekolah SMA. Tolong, apa pesannya? Nah, kalau kita menyampaikan khotbah hanya berhenti juga pada pesan-pesan Paulus dari teks ini, saya mengatakan itu sudah bagus sih. Ya sudah SMA. Udah SMA. Ini begini. Tadi Sandy sudah memulai acara. Tapi saya berpikir ini. Saya bilang, aduh kalau bisa Sandy jangan tundalah 2 menit. Saya masih mau ngerti ini pikiran seperti ini. Karena saya gimana pun mau mandi pun saya berpikir. Ya, maka itu lupa gosok badan. Mandi pun saya berpikir, apalagi berkenaan dengan nanti mau khotbah atau mau ceramah, mau seminar, mau presentasi apapun. Oh, saya tidak akan berhenti berpikir. Karena seperti bahan-bahan ini seperti yang sedang saya sajikan sekarang ini saya baru formulasi pada 3 menit sebelum Sandy memulai. Muncul ide, pikir ya, karena saya harus meyakinkan Bapak Ibu mengenai berpikir logis teologis ini. Kenapa harus menekankan logis, Pak? Nanti saya beritahu. Nah, dan ini sedang saya sampaikan.
Kalau Bapak Ibu membiasakan menyampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan, dari teks Alkitab, ada pesan. Itu masih level SMA, level high school. Ya, maka kita dengar apa pesan moral dari cerita tersebut. Ya, apa pesan sosial? Apa pesan moral? Ya, apa pesan apa sajalah yang berkenaan dengan keperluan hidup manusia, konteks manusia bereksis dan berkarya. Apa pesan? Itu levelnya SMA. Lalu level yang lebih tinggi, kita mulai apa sih cara pikir si penulis story itu? We have to find it. No, you not have to, but we should find. Kita harus menemukan cara pikir si penulis cerita. Itulah. Kalau masih pesan-pesan, itu masih bisa pesan Paulus. Ya, dari teks Philippians chapter 4 verse 1 until 11, ada pesan Paulus. Kalau masih pesan-pesan begini, mohon maaf, jangan tersinggung. Masih terkategori dangkal. Masih terkategori dangkal. Ya. Ini saya sedang berpikir karena ini ide yang baru muncul 3 menit sebelum Sandy memandu acara. Ya, ini ide yang masih terkategori dangkal. Kenapa? Di Indonesia masih terkategori pendidikan level SMA begitu. Ya. Tetapi yang pesan pemikiran. Tetapi cara pikir penulis itu sudah mulai S1 lah. Saya membuat analogi lah. Orang yang sekolah level sarjana harusnya lebih daripada segala pesan sponsor atau atau kerikmah. Pesan apa yang Paulus kemukakan dari tulisannya ini? Apa pesan Matius? Pesanan. Ya, itu masih dangkal. Tapi yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam mulai pengkhotbah menyampaikan cara pikir Paulus. Ya, menyampaikan cara pikir Paulus, mengemukakan tulisan-tulisan yang kita eksegese. Ya. Cara pikir Paulus yang kemudian dia terjemahkan. That's God's mind. That's God's mindset. Wah, inilah seharusnya sudah sampai master lah. Dan kalau kita mendidik jemaat hanya retell the story and storeng juga story-nya, maka sampai berapa lama jemaat mengalami proses pendewasaan? Kalau hanya tell the story and retell the story. Atau hanya pesan-pesan. Tidak sampai pada jantung Allah. Itu tantangan untuk kita. Ya, bersyukur kalau sudah sampai pada tingkatan cara berpikir si penulis cerita. Penulis firman Allah, cara berpikir Paulus, cara berpikir Matius, Markus, Lukas, cara pikir James, Yakobus, yang adalah cara pikir Allah. Itu yang saya sudah kemukakan sejak hari pertama atau sejak sesi pertama. Nah, lebih jauh dari itu lagi, saya berpikir tingkat yang paling tinggi, yaitu kita ternyata menemukan ini the pattern of thinking. Pola pikir. Ya, karena cara pikir adalah ungkapan dari pola pikir. Dan di sana bahkan kita sampai ke kamar yang paling rahasia dalam diri seorang penulis. Kamar yang paling rahasia dalam diri seorang penulis yang namanya logika penulis. Kalau kita sampai pada tingkat logika penulis, kita akan menjadi penulis. Ya. Dan kita akan menulis
isi hati Bapa. Tapi kalau hanya menulis cerita Matius, Markus, ya saya katakan itu adalah tingkat berpikir logika yang rendah. Kalau hanya menceritakan Yunus makan ikan atau ikan makan Yunus. Itu ya anak sekolah minggu. Jangan ambil bagian anak sekolah minggu. Jangan ambillah pekerjaan anak sekolah minggu. Biarlah anak sekolah minggu mengerjakan pekerjaannya. Tetapi jangan kita nggak tahu cerita itu juga. Celakanya kita ini sudah sampai doktor dan berpikir sampai level poin 5 ini. Kita lupa cerita Yunus. Ya, kita lupa itu juga keterlaluan. Bukan berarti begini. Kita mengalami pendewasaan berpikir. Tidak lagi kanak-kanak berpikir, mengalami peningkatan berpikir, tapi jangan juga memberi peluang untuk kita tidak lagi membaca Alkitab, lalu kita tidak lagi mencermati cerita-cerita yang secara narasi ditulis dalam Alkitab. Tidak begitu tentu. Tapi saya sangat bersyukur dengan hal yang sederhana ini. Kenapa? Karena saya mau siap presentasi, saya sudah siap. Dan saya langsung menulis di sini. Dalam hitungan 3 menit sebelum presentasi, bahkan Sandy sudah mau matikan musik. Waduh, saya baru 2-3 poin. Tapi saya harap Sandy ngomong lama lah. Karena saya harus salin juga di PowerPoint. Syukur bisa. Sebenarnya maka itu saya nggak tulis lagi bahasa Inggris. Seharusnya kan tell a story, lalu retell the story. Kemudian kan kita harus punya bahasa Inggris. Tetapi karena waktunya mepet, saya langsung pesan aja cara pikir dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan I'm very glad. Saya sangat senang. Karena ini pola pikir. Dan saya harap pendeta jangan hanya main di nomor 1. Memang nomor 1 sih. Tapi rendah itu. Hanya cerita-cerita. Bagus yuk. Jangan juga ajak. Loh, Pak Stevi, kalau begitu anak sekolah minggu kita tidak perlu mengajar mengenai cara pikir. Oh, perlu. Tetapi kita harus mengajak mereka dominasi cerita itu yang kita harus sampaikan. Kenapa? Karena kemampuan berpikir atau bukan kemampuan, kebiasaan berpikir anak-anak belum bisa menampung yang namanya 3, 4, and 5 poin. Poin 3, poin 4, poin 5. Memang kita teori Erikson mengenai cara belajar anak tidak mungkin kita langsung pada poin 3, 4, 5. Itu bertentangan dengan ilmu pedagogik. Tetapi jangan juga kita sudah menyiapkan majelis masih story. Atau kuliah program S1, dosennya kesaksian terus. Ini aneh sekali. Saya sangat kesel kalau saya dengar mahasiswa bercerita, Pak, kami dengar ada 4 kesaksian dari dosen kami. Dia cerita. Lalu mata kuliahnya apa? Doktrin Allah, Pak. Bagaimana mungkin doktrin Allah banyak cerita pengalaman-pengalaman? Inilah level rendah. Tell a story and testimony. Semestinya seorang dosen program doktor teologi hanya bisa main 4 dan 5. Ya, 4, 5. Seorang dosen untuk program studi doktoral, dia pasti semestinya pada berpikir cara 4 dan 5. Cara pikir penulis Paulus, cara pikirnya loh. Oh, nggak gampang. Hampir nggak, sulit menemukan di buku-buku juga. Ya, cara pikir. Dan itu merupakan terjemahan daripada cara pikir Allah. Lalu lebih lanjut lagi. Membentuk pola pikir. Wow. Membentuk the pattern of thinking. Bahkan kita bisa masuk ke kamar rahasia yang namanya logika penulis. Itu secret. Itu tidak semua orang bisa masuk. Itu harus betul-betul ketuk dan mengemis. Please open my mind. And please open my heart. And let your mind and let your heart. You put it into my mind and my heart. Ini memerlukan
satu kehambelan, satu kerendahan hati, satu kehancuran hati untuk sungguh-sungguh minta Tuhan membuka logikanya. Ya, saya harap, saya bilang sama istri saya harap mungkin minggu depan saya akan selesaikan buku ini menjadi buku, walaupun mungkin hanya 50 halaman lah. Karena saya memang menyiapkan bahan ini setiap hari, sampai tidak olahraga. Saya biasanya pasti saya lari keliling apartemen selama 12 keliling, itu tugas saya. Itu amanat kesehatan. Tetapi minggu ini saya tidak ada exercise, kecuali senam tadi malam after teaching. Setelah mengajar, istri saya ajak senam Korea, itulah. Karena kita harus seimbang juga. Nah, tetapi saya sangat senang dan harapan saya bisa menyelesaikan tulisan saya ini minimal 50 halaman yang adalah bahan kuliah kita ini. Ya, mungkin saya selesaikan waktu saya di Manado. Maka itu saya bilang sama istri saya, tolong kalau boleh saya jangan ngajar 5 jam lah. Ya, karena kalau boleh 3 jam lah. Nanti jadi sambung. Karena makin lama mengajar dengan kelas itu kan nggak dibuat block teaching, makin bagus lah, makin normal lah kelas itu. Nah, bersamaan dengan itu saya punya ide. Saya berjuang untuk tulis, menjadikan ini buku. Karena sudah sekian halaman, sayang sekali. Kalau halaman itu dibiarkan saja, lalu tumbuh rumput-rumput, lalang-lalang lagi di halaman itu, lalu susah lagi menggarap. Mumpung masih segar, halaman itu terolahkan, siap ditanami, ya harus jadi buku. I challenge all of you. Semua bahan kuliah Bapak Ibu, jadikan buku. Ya, oke. Saya sangat senang sekali dengan pikiran seperti ini. Tak terkatakan. Karena ini sederhana, tapi tiba-tiba muncul sebelum 3 menit sebelum perkuliahan mulai. Dan ini bersinergis dengan apa yang saya kemukakan, termasuk mendukung tesis saya. Mendukung tesis saya mengenai logika Allah. Jadi boleh jadi. Nah, ini bahasanya. Jadi mungkin. Tapi dalam ini kan permainan kata orang Kanonang, jadi boleh jadi. Judul buku saya yaitu Logika Allah. Minimal orang juga mulai curiga. Apa ini logika? Apalagi yang fundamental. Sebelum kita bakar buku Steffrey, orang fundamentalis kan bakar buku kan? Karena bagaimana mungkin dia tulis logika Allah? Sebelum kita bakar, kita baca dulu yuk. Nah, itulah. Jadi kalau mau cari judul yang menarik, menantang, boleh tanya-tanya pada saya. Nah, 9 pokok pikiran yang saya maksudkan dengan pre-understanding, berpikir logis, teologis. Ya, prapengertian atau pengertian awal yang memang menjadi satu landasan pengertian-pengertian selanjutnya, dan juga menjadi titian keberlanjutan pemikiran-pemikiran selanjutnya. Demikian. 1. Presuposisi berpikir logis teologis. Ya, presuposisi berpikir logis teologis dibangun di atas iman, yaitu iman kepada firman. Jadi orang yang tidak beriman pada firman tidak mungkin berpikir logis teologis. Iman mendahului semua usaha teologia dan semua usaha berteologia. Iman mendahului, ya, bahkan mendorong segala usaha teologia dan berteologia. Iman mengawali berpikir logis. Kalau berpikir logis tidak diawali dengan iman, maka berpikir logis ini akan jatuh pada klaim absolut logis personal. Nah ini, klaim absolut logis personal. Namun sesungguhnya imanlah yang mendahului. Uraian saya lebih lanjut, orang yang tidak beriman sungguh kepada Alkitab tidaklah berteologia sekalipun mereka membicarakan Alkitab. Ya. Sekalipun mereka membicarakan Alkitab, kalau tidak
dibangun di atas keyakinan kepada Alkitab, bahwa Alkitab firman Allah, bahwa Alkitab berotoritas untuk pengajaran kelakuan etika Kristen, bahwa Alkitab itu adalah cukup, bahwa Alkitab itu adalah mencakup semuanya, bahwa Alkitab itu adalah berotoritas, dan ada sekitar 9 sifat-sifat Alkitab, maka kalau tidak memiliki keyakinan believe in the Bible dengan the Bible characteristic, maka tidak mungkin kita berteologi. Biarpun mereka adalah majelis gereja. Oh, apalagi mereka bicara Alkitab, tapi keyakinan terhadap Alkitab begini Bapak Ibu, bukan soal I believe in the Bible. Believe ini adalah pengertian. Ya, you say I believe in the Bible, but believe ini adalah understanding of the belief apa? Apa pengertian kita tentang belief? Bukan belief kosong. Kalau belief kosong beli. Jadi jangan ada saya percaya. Oh, tunggu dulu. I want to know what is your understanding about your percaya. Saya harus mengerti dulu. Banyak orang punya kalimat saya percaya, tapi tidak punya pengertian percaya. Apa itu percaya? Oh, uraiannya harusnya 50 halaman. Tapi percaya, ya beriman, Pak. Kalau beriman, ya percaya, Pak. Percaya apa? Yakin, Pak. Hanya itu. Sejauh itu kamu jadi orang Kristen selama 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Maka percaya, saya tidak mengatakan percaya nggak cukup. Nggak boleh berkata demikian. Percaya cukup, sudah cukup. Tapi dalam percaya ada understanding. Tidak pernah ada percaya without understanding. Impossible. Itu percaya setan-setan pun ada understanding. Tidak mungkin ada keyakinan, tidak mungkin ada iman tanpa understanding. Maka itu jangan bilang begini. Tidak cukup percaya. Ini orang yang tidak belajar logika, berpikir logis teologis. Orang berpikir logis teologis tidak akan berkata, iman tidak cukup, harus perbuatan. Bagi saya tidak bisa. Orang beriman pasti berbuat. Teori nggak cukup, harus praktek. Salah. Kalau praktek kalau kebenaran praktikal lapangan, tidak ada teori ya kosong, melompong. Ya, lalu Pak, kalau juga ada teori, nggak ada apa, ya bukan kebenaran gitu loh. Kita harus berpikir utuh. Mari selamatkan dunia dengan berpikir utuh. Demikian pula halnya. Kalau bahkan yang sangat sedih dalam kenyataan, banyak yang telah kehilangan iman pada Alkitab sejak era modern yang lalu. Sejak era modern yang lalu, banyak yang kehilangan iman. Lebih berpijak pada hasil-hasil temuan, termasuk saya berkata, para penyembah LGBT dan para pendukung LGBT adalah orang-orang yang sebenarnya sudah kehilangan iman kepada Alkitab. Maka itu hasil temuan sains dikedepankan. Hasil temuan sains yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan human right, hak asasi manusia. Wow, orang-orang biblical akan dianggap tidak berperi kemanusiaan. Listen to me. Orang-orang yang biblical akan dianggap tidak berperi kemanusiaan. Tapi orang-orang yang anti Alkitab akan disebut orang-orang berperi kemanusiaan. Saya tidak peduli. Bukan soal itu sebenarnya. Tapi pengertian peri kemanusiaan mereka sudah sempit sekali. Ya, sudah sangat sempit. Lalu manusia dilepaskan dengan Tuhan. Diputuskan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga harus demi kemanusiaan. Dan bukan demi keyakinan kepada Allah lagi. Apalagi pada era postmodern ini. Wow. Ya, keyakinan pada Alkitab sedang digoncang-gancing. Sedang diputar-balikkan. Dengan sejumlah argumen-argumen. Kalau dahulu pada era modern, banyak orang membahas mengenai otentisitas Alkitab, termasuk juga otoritas Alkitab, itu berkenaan dengan bukti-bukti konkret seperti arkeologi dan sebagainya. Sekarang,
Bukti arkeologi pun tidak cukup bagi orang postmodern. Ya. Nah, tetapi kita harus kembali kepada yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Bahwa membangun, berpikir logis teologis, itu dipresaposisi dengan satu pegangan yang mengawali dan mendasari semuanya, yaitu faith. We believe first in the Bible. And Bible tells us about God's thought, and we will find God's mindset and God's pattern of thinking, and praise the Lord, in our mind, God put His logic thinking. Ini penting sekali. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, tangan, yang ada keserasian, yang ada kontinuitas, yang ada semua adalah keterhubungan. Ya, keterhubungan. Nah, logika adalah hukum manusia berpikir wajar dan itu berkenaan dengan alam. Sedangkan teologi adalah hukum teolog. Hukum para teolog berpikir yang wajar mengenai logika Allah. Karena itu seorang teolog yang masih dikuasai oleh berpikir alam tentang Allah, jadi mengalamkan Allah. Dan itu yang terjadi pada permulaan abad pertengahan yang silam, di mana banyak teolog yang kemudian menjadi filsuf, lalu mereka dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles yang memastikan segala sesuatu kebenaran itu harus dalam pembuktian. Dan Aristoteles juga lah yang memberikan sumbangsi atau sumbangan kepada para teolog-teolog abad pertengahan kedua. Ya, termasuk Thomas Aquinas. Akhirnya Thomas Aquinas kemudian memberikan sejumlah argumentasi tentang the existence of God. Bahwa Allah itu berada oleh karena pembuktian kosmologi, ontologi, dan sebagainya. Nah, inilah kisah sejarahnya pernah ada. Nah, tetapi kalau kita mengedepankan teologi adalah hukum teologi berpikir yang wajar tentang logika Allah. Maka konsekuensinya pada uraian berikut. Tidak ada pertentangan pada Allah, demikian pula pada Alkitab. Maka teolog pun semestinya mengakui adanya hukum kontradiksi dalam mengakui salah, ini adalah satu kesalahan. Betul di sini tulisannya. Tidak mengakui adanya hukum kontradiksi dalam teologi. Jadi nggak usah repot-repot. Nggak usah menghabiskan banyak energi seperti perilaku sejumlah pedebat Islam yang pekerjaannya mencari-cari kesalahan pada teks Alkitab. Dalam perdebatan kami atau dialog yang kemudian disetting menjadi perdebatan di Universitas Brawijaya Malang pada beberapa tahun yang lalu, ya, ini menjadi pokok perhatian saya secara khusus tentang pembuktian. Hukum-hukum kontradiksi. Dan saya mengatakan, Pak Kiai Haji, ada juga ini yang kedua. Yang pertama dengan Dr. Egy Sujana. Tapi ada pokok lain yang saya bahas dengan Dr. Egy Sujana. Namun dengan satu Kiai Haji dari Jawa Tengah, Kudus, pengelola pesantren besar di Kudus, yang diundang oleh panitia untuk menjadi teman dialog, bukan musuh dialog, teman dialog. Ada juga Kiai Nababan. Nah, saya masih ingat tuh, sudah 12 tahun yang lalu kali, lebih. Itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, sudah tua. Lalu Pak Nababan ini menekankan tentang pembuktian keberadaan Allah. Bagi saya, kalau kita membuktikan keberadaan Allah dengan bukti-bukti konkret yang terlihat, teraba, terasa, tercium, betapa kecil sekali Allahmu. Ya, betapa kecil sekali Allahmu. Karena Allah itu melampaui hukum dan tidak bisa dibatasi oleh pembuktian. Pembuktian itu terlalu sempit untuk Allah bercokol di sana.
Ya, sesempit pikiranmu yang memenjarakan Allahmu pada otakmu yang sempit. Saya tanya kepada mereka, Bapak membaca Alkitab dengan motif mencari kesalahan atau mencari kebenaran? Gak bisa jawab mereka. Jadi kalau berdebat, saya kasih teori, kasih pendapat, tanya ke mereka. Bapak membaca Alkitab, kan banyak juga pembaca Alkitab, termasuk si apa yang sudah meninggal. Jangan bilang kapok ya. Orang Manado itu yang nggak tahu tipu-tipu kah dia pernah katanya doktor teologi ya, yang baru meninggal akhir tahun yang lalu. Moko Ginta. Ya, Moko Ginta. Saya pikir ya terima kasih Pak Efraim mengingatkan atau ya tentang apa yang saya sebut tadi ya mengenai kitab itu dengan motif yang tulus atau busuk. Kalau tulus, pasti mencari kebenaran. Kalau busuk, pasti mencari kesalahan. Maka saya tidak pernah membaca Al-Quran. Pertama, saya nggak ngerti bahasa Arab. Yang kedua, andai kata pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya tetap tidak membaca. Kenapa? Saya nggak percaya. Untuk apa saya baca? Yang kedua, kalau saya membaca, saya harus mempunyai presuposisi atau minimal asumsi bahwa Al-Quran itu benar. Maka saya harus membaca untuk mencari kebenaran. Nah kalau saya sama juga orang Kristen membaca Al-Quran dengan mencari kesalahan, bodoh itu, pekerjaan orang bodoh. Salahlah, tidak jujur, tidak tulus. Orang Kristen membaca Al-Quran harus mencari kebenaran dengan asumsi bahwa Al-Quran itu benar. Begitu loh, ini hukum logikanya begitu. Ini namanya penalaran. Ini namanya kewajaran berpikir. Di luar ini tidak wajar. Jadi kalau orang Islam membaca Alkitab dengan tujuan mencari kesalahan, ini tidak wajar. Ketidakwajaran. Dan ini kebusukan, motif busuk. Nah, kita jangan buat begitu juga. Tapi ada juga orang Kristen membaca Al-Quran, mencari-cari kesalahan dalam kitab Al-Ajin, kitab ini. Bagi saya, ini sudah tidak patut, tidak wajar. Dan saya memang, ada Al-Quran saya. Waktu dalam dialog dengan tokoh-tokoh Islam, di hadapan ribuan orang, sebelum dialog yang kemudian dalam nuansa debat, karena ya memang begitu, saya diminta tampil ke podium untuk menerima cenderamata atau menerima pemberian dari panitia. Dan saya ke depan, saya menerima Al-Quran. Dan saya menerimanya dengan rasa hormat. Ya, jangan bawa dengan lalu dijepit di ketiak. Itu menghina. Pegang baik-baik. Sebagai rasa hormat kita bukan pada Al-Quran, tapi pada orang-orang yang percaya pada Al-Quran. Saya nggak tanya amin, nggak perlu diaminkan. Oke ya, saya harap ini makin cerdas kita, makin mantap kita, dan makin tidak boleh mundur pada waktu berhadapan dengan orang-orang tak seiman. Karena kita memang sebenarnya bukan kita yang unggul, bukan kita. Pikiran Allah lah yang unggul, bukan Stefri yang unggul dalam berdialog atau berdebat. Bukan kita. Tetapi pikiran Tuhan. Logika Tuhan. Ya, oke. Lanjut. Teologi reform telah teruji. Ya. Dan hampir tidak ditemukan hukum kontradiksi. Kecuali ada pada si penanya. Saya sudah lama sejak saya mengajar menjadi dosen dan memimpin STT Injili Abdi Allah di Pacet. Pada berapa tahun silam itu? 20 tahun yang lalu lah. Mungkin 23, 25 lah, 26. Mungkin juga 27 tahun yang lalu. Sampai sekarang Tuhan pelihara cara berpikir saya. Dan Tuhan ajaib bagi saya. Walaupun saya bergaul dengan orang-orang yang berbeda pandangan teologi, tetapi bersyukur Tuhan mempertahankan saya. Dan Tuhan mempertahankan
pemikiran-pemikiran itu. Sehingga ya masih sangat akrab lah dengan ini. Karena memang saya tidak menemukan sesuatu yang fatal dalam pemikiran reform. Tidak ada. Ya, kecuali ada satu dua yang tidak menyangkut core isu, tapi minor isu yang belum terjawab. Tapi oke, siapapun nggak bisa jawab. Lutheran pun nggak bisa jawab. Anglikan pun nggak bisa jawab. Baptis pun nggak bisa jawab. Tapi reform agak tidak menjawab tuntas. Tapi it's okay. Itu minor isu. Nah, kenapa? Karena tidak ada hukum pertentangan dalam teologi reform. Sorry. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dalam bukan hanya dalam cerita reform, tapi dalam pemikiran reform. Kenapa? Karena logika reform adalah logika biblical. Logika reform bukan logika Calvin, bukan logika para teolog itu, melainkan logika Alkitab. Calvin dan sesama reformator generasi kedua menggali kebenaran Alkitab dan menemukan highlight logika-logika Alkitab. Itulah yang membuat pandangan-pandangan teologi reform tidak gampang berubah karena sudah teruji. Diserang berabad-abad tetap tak goyah. Diserang berabad-abad tetap tidak goyah. Karena memang kontradiksi hampir tidak ditemukan hampir tidak ditemukan hal-hal kontradiktif dalam tradisi atau teologi reform. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai esensi. Tadi presupposisi. Esensi berpikir logis-teologis, yaitu berpikir mengenai pemikiran Allah. Jadi esensi berpikir logis-teologis, berpikir mengenai pemikiran Allah. Bukan berpikir mengenai teks-teks yang di dalamnya ada pemikiran Allah. Ini bukan sekedar berhenti pada eksegese. Banyak orang hanya berhenti pada eksegese. Itu namanya baru sampai pada nomor 3 tadi. Apa pesan yang disampaikan oleh si penulis? Message. Ya. What is the author mind? What is the What is the author meaning? We try to know the meaning of the author about the text that he wrote. Ya. Dia menemukan meaning of the text. Itu saya tidak menyepelekan ahli biblical. Tapi orang kalau hanya berhenti pada rumusan eksegetis, ya itulah perlu ditemani oleh para teolog sistematik. Teolog sistematik juga jangan sombong. Karena sebenarnya kontribusi berpikir biblical itu memperkaya teolog biblical sistematik. Untuk mengkinikan biblical understanding. Ya, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya teologi itu utuh. Nggak usah dipilah-pilah. Nah, Alkitab adalah pemikiran Allah. Lebih jauh, dalam berpikir mengenai pemikiran Allah, oleh pencerahan Roh Kudus, melalui hukum mempelajari Alkitab, ini hukum mempelajari Alkitab, exegese, interpretation, exposition, and expository. Ya, itu hukum-hukum mempelajari Alkitab. Nggak gampang. Sekolah 5 tahun pun nggak cukup mungkin. Ya, apalagi nggak sekolah, baru jadi majelis, sudah menjadi penguasa gereja. Apaan tuh? Ya, lalu mengkritik pendeta yang lulusan teologi 5 tahun. Oh, majelis nggak tahu teologi, kritik pendeta. Aneh-aneh di dunia ini. Pokoknya banyak aneh lah. Sok pinter, baru jadi majelis. Kenapa? Karena majelis yang menggaji pendeta. Itulah kelemahannya sistem pemerintahan. Ya, lalu dia WA Pak Pendeta. Pendeta, saya sudah transfer gaji Bapak. Teriak-teriak lagi. Saya sudah transfer. Masa gaji pendeta hanya 500.000? Punya untung hanya 1 istri. 3 anak. Gajinya 1 juta. Sudah sombong lagi. Seperti sudah memberi berkat. Mamma mia.
Saya pikir ini majelis-majelis yang nggak teratur. Nggak ngatur gereja. Nah, oke, kembali ya, sorry. Artinya, menjadi teolog itu berat. Bukan hanya soal pertanggungjawaban tugas kegerejaan, tapi bagaimana memikul beban kebenaran itu loh. Itu tanggung jawab hamba Tuhan itu berat. Maka itu nggak usah cari-cari pekerjaan yang lain lah. Cari multi level marketing, kayak pelihara program-program pertekean, ilmu teke, jual-jual teke. Bagi saya, salah understanding tentang tugas hamba Tuhan. Bagi saya, kita pun, menafsirkan satu teks saja perlu 2-3 hari. Masih mau pelihara teke untuk dijual harganya 50 juta per ekor teke warna golden. Celaka. Nah, membaca Alkitab tidak hanya demi memperoleh pengetahuan, itu lapis luar. Melainkan mengetahui substansi pemikiran Allah. Nah ini, ya pemikiran Allah itu, dari pemikiran Allah, itulah pola pikir. Tetapi kita sampai pada menikmati Allah, menikmati logika Allah. The essence of God's message. We enjoy His kita menikmati God's logic. Itu sama dengan, sorry ya, jangan tersinggung. Kita menikmati, bukan menikmati istri ya. Itu salah. Saya sudah tulis dalam buku saya, Teologi Pernikahan. Jangan menikmati istri. Kalau menikmati istri namanya pakai istri. Tetapi kita bisa menikmati hubungan terdalam dengan istri, bukan seksual. Tetapi kita bisa memiliki logika istri. Ya, hubungan terdalam, jiwa istri. Jangan-jangan ada yang sudah menikah 40 tahun, tetapi belum sampai pada menikmati logika istri. Karena dari logika istri ini muncul cinta yang sejati, cinta yang tulus. Bukan cinta di atas tangan dan di atas perut. Ya, tapi cinta yang tulus dari suami istri sampai kepada logic love. Waduh, logical love. Ini istilah-istilah yang muncul di luar persiapan. Ya, ada logical love. Ya, cinta yang logis. Ada juga logic, ada juga the love lain, bukan logic, memang logic love. Ya, logical love. Itu sebenarnya jangan hidup dengan pasangan tetapi hanya sentuhan-sentuhan luar. Nah, bacalah buku saya tentang teologi gender dan teologi seksualitas. Teologi hubungan seksual suami istri. Itu yang saya sudah janjikan pada perkuliahan sejak tahun yang lalu. Tinggal dibaca. Ya. Keempat. Semua sumber berpikir logis-teologis adalah penyataan umum Allah. Ya. Sumber dan objek berpikir logis. Ya, berpikir logis ini ada satu kalimat yang salah typing. Berpikir logis itu penyataan Allah, sumbernya. Penyataan Allah adalah sumber dan objek berpikir logis. Oh, bukan tulisan yang salah. Sedangkan penyataan khusus Allah adalah sumber dan objek berpikir teologis. Nah, ini kan yang saya sedang promosikan. Baik penyataan umum dan penyataan khusus adalah sumber dan objek berpikir logis teologis. Sampai berpikir integratif teologi. Berpikir integratif teologi. Teologi integratif. Ya, saya pikir cukup uraian saya mengenai poin ini karena saya sudah sempat bukan menyinggung, sedikit mengurainya pada pembahasan sebelumnya. Saya hanya mau ini pre-understanding. Secara singkat, pre-understanding untuk mengerti dan menelusuri berpikir logis-teologis, yaitu general
God's revelation and special God's revelation, itulah ya yang menjadi pre-understanding. Yang kelima, mengenai bahasa teologi. Instrumen berpikir logis teologis adalah bahasa teologi. Kadang-kadang tidak mudah dipahami. Jangankan kita yang sudah belajar teologi, apalagi mereka yang kaum awam. Andai kata kaum awam itu memiliki buku dictionary, biblical, atau memiliki kamus Alkitab, kamus teologi, ya, theological dictionary. Tapi mereka hanya itu, nggak ngerti gitu loh. Teologi itu luas sekali, ya, luas sekali. Bukan hanya seluas buku-buku yang dibaca oleh kaum awam, ya. Maka itu kaum awam rendah hatilah, belajar pada teolog-teolog yang adalah pendeta jemaatmu. Nah, bahasa teologi kadang-kadang sukar dipahami atau tidak mudah dipahami, apalagi oleh kaum awam. Terlebih orang-orang yang tak seiman. Susah. Kita tidak nyambung dengan mereka dalam dialog, pembicaraan. Walaupun kata iman menurut mereka Hindu, Buddha, Islam, dan iman menurut kita berbeda. Katanya sama, tetapi meaning dari kata itu berbeda. Maka nggak nyambung. Tidak bisa bertemu. Bahasa teologi ya itu dialami, diterima oleh orang yang belajar teologi sungguh-sungguh, sampai orang itu mencapai tingkat pada menemukan pola pikir teologi. Bahkan sampai pada logika berpikir teologis. Baru muncul orang itu bisa berbahasa teologi. Kenapa? Karena bahasa teologi itu juga menyangkut berurusan dengan budaya berpikir teologis. Kalau Bapak Ibu belum akrab dengan bahasa teologi, sulitlah kita berdialog. Ya, sulitlah kita berdialog. Dan sulit bertemu, sulit kerjasama. Kenapa? Bahasa teologi tidak sebahasa. Itulah sebenarnya sebab kerancuhan yang menyebabkan Babel tidak mencapai tujuannya. Babel terpecah belah. Babel tidak mencapai tujuannya oleh karena bahasa mereka, bahasa teologi mereka kacau. Disinilah yang kita perlu tekankan. Dalam berteologi, jangan sampai ada kekacauan bahasa teologi. Kalau tidak, kita akan membangun satu bangunan teologi menara Babel yang hancur, lebur. Kita membangun satu kerangka, satu bangunan teologi. Ya, harus dengan bahasa. Karena itu, mohon maaf, mengapa sesama sinode gereja harus punya warna atau bahasa teologi yang sama. Kalau berbeda bahasa teologi, wow, saya punya keyakinan gereja tersebut akan tercabik-cabik dari dalam. Harus memiliki bahasa teologi. Bukan hanya bahasa istilah, bukan hanya bahasa yang saya maksudkan ini, bukan hanya istilah. Bahasa yang saya maksudkan ini adalah satu budaya teologi. Satu budaya berpikir teologi. Ya, kalau budaya berpikir Calvinistik, budaya berpikir Reform, budaya berpikir Lutheran, nah kita harus hidup dalam budaya berpikir demikian. Bahasa teologi dibentuk oleh pemikiran dan logika teologi. Logis dan alogis. Nah, ini istilah baru juga. Kapan barunya? Ya hari ini ada alogic, ada logic and logis and alogis. Yaitu berpikir logis mengenai hukum-hukum logika, hukum-hukum penalaran, ya. Tapi juga ada hal-hal yang tak mampu ditampung oleh penalaran. Itu yang namanya alogis, logic. Sebagai terjemahan dari pemikiran dan logika Alkitab sebagaimana logika Allah. Yang keenam, masih berlanjut. Ini penting, bukan yang lain tidak penting. Penting ditekankan di sini. Karena itu, mempelajari teologi adalah langkah awal membaca Alkitab. Dan saya pikir
hanya orang yang mempelajari teologi yang wajar membaca Alkitab. Orang yang tidak belajar teologi tidak wajar membaca Alkitab. Karena itu di gereja-gereja perlu ada katekisasi. Katekisasi adalah belajar teologi supaya mereka yang kemudian disidi dapat membaca Alkitab sendiri. Itu artinya. Coba tanya pada penggagas awal katekisasi. Jadi jemaat awam nggak belajar teologi sombong lagi. Biasanya begitu. Yang nggak belajar biasanya sombong. Ya, yang belajar sampai nggak sempat ngomong. Apalagi kalau digaji oleh dia. Nah, oke. Keyakinan saya, ini keyakinan yang saya sudah pegang cukup lama. Bahwa memang saya tidak mendukung Paus yang mengatakan bahwa yang berhak membaca Alkitab adalah para imam. Ya, saya tidak mendukung pendapat Paus pada era Lutheran sebelum Luther bahwa jemaat awam tidak boleh membaca Alkitab. Maka itu Marala dan John Huss, Wycliffe itu dibunuh, dibakar oleh karena apa? Mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa rakyat, bahasa yang dibaca oleh orang. Karena pada waktu itu Alkitab tidak boleh dibaca direct oleh jemaat, harus dibaca oleh imam. Nah, saya bukan pendukung itu. Kenapa? Karena setiap jemaat itu adalah imamat yang rajani. Apa artinya? You can do dengan langsung, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, tanpa perantaran imam. Maka seorang jemaat Kristen perlu pemuritan. Itu namanya belajar teologi. Pemuritan itu belajar langkah awal teologi. Maka orang yang belajar dalam setting pemuritan berhak membaca Alkitab. Saya terus terang, orang yang membaca Alkitab adalah orang yang sudah dimuridkan melalui program gereja, program pemuritan, harusnya berkelanjutan. Demikian pula yang mengikuti katekisasi. Tapi persoalannya katekisasi di Indonesia ini tipu-tipu kok. SMA menjelang mau disidi baru dibuat percepat hari Sabtu saja. Nah, itu dosa pendeta dan dosa ketua majelis gereja. Manipulasi. Karena anak-anak kita yang SMA, mereka harus disidi. Dan untuk disidi, mereka harus ikut katekisasi. Dan pelajarannya minta maaf. Ya, sudah sederhana, dipotong lagi. Itu tantangan besar untuk kita. Karena tidak mungkin orang Kristen membaca Alkitab tanpa teologi. Dengar baik-baik. Tidak mungkin orang membaca Alkitab tanpa teologi. Karena pikiran teologis yang adalah ide Allah, pikiran Allah, logika Allah, itulah yang kita pakai untuk membaca Alkitab. Contoh, John Calvin menulis karya agungnya. Saya katakan ini agung, ini bukan Tuhan. Karena itu namanya masterpiece. Saya menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Inggris masterpiece, mastermind, itu dengan istilah agung. Yang berjudul buku yang dia tulis yaitu The Institutes Christian Religion. Yang saya anggap Summa Theologia Calvin. Yang kemudian menjadi Summa Theologia Calvinisme atau Reform. Nah, perhatikan baik-baik. The purpose he wrote that book. I quote dalam buku yang ditulis oleh John Calvin, halaman 146. Demikian. My purpose has been so to prepare and instruct those who wish to give themselves to the study of theology that may have easy access. Jalan mudah. Untuk apa? Reading the scripture. Reading the holy scripture. Make good progress in the understanding of it. Wow. Disinilah yang namanya summanya Calvin. Tujuan saya menulis buku ini untuk apa? Bukan berhenti di kajian teologi ya. Banyak orang baca buku John Calvin sudah jadi sombong. Dipikir itu sudah teologi tingkat tinggi. Enggak, itu pengantar jemaat awam baca Alkitab. Salah. Selama ini orang berpikir belajar
teologi John Calvin itu belajar tingkat teologi yang tinggi. Enggak. Dia sengaja menulis. Kalau ada orang berdebat seperti, hey, salah, Tambu Bolon, Siahaan, Lumintang, apa semua salah kalian. I wrote that book untuk apa? Supaya jemaat membaca Alkitab. That's the purpose I wrote that book. Itulah maksud saya untuk menulis buku-buku. Jadi semua buku-buku yang ditulis oleh teolog sebenarnya itu mempermudah jemaat membaca Alkitab. Look at sini, perhatian ini. Easy access. Jalan mudah. Easy. Untuk apa? To the reading of the Holy Scripture. And after that, untuk apa? Make good progress. Untuk membuat satu progress, kemajuan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal understanding. Dalam hal understanding. Wow. John Calvin punya pikiran nih agak membungkam semua orang yang menganggap teologi itu harus tingkat tinggi. Nggak ada teologi yang tingkat tinggi. Namanya kebenaran kok untuk semua orang. Kebenaran itu universal, bukan untuk orang-orang elit. Saya tidak pernah menulis buku dengan kepentingan untuk orang-orang tertentu. Tapi semua orang. Supaya jemaat membaca Alkitab. Look at this one. Supaya orang membaca Alkitab. Itu artinya, tanpa teologi ya, seorang akan sukar membaca Alkitab. Itu conclusion. One more time. Tanpa teologi, seseorang akan mengalami hard access. Ya heavy atau hard access. Akses yang berat. Untuk apa? Membaca Alkitab. Tapi teologi itu mempermudah orang membaca Alkitab. So, satu keniscayaan. Satu keharusan untuk belajar teologi. Sampaikan pada jemaat. Saudara nggak belajar teologi, saudara menjadi orang yang paling miskin. Walaupun punya rumah 7 bidadari. Karena disinilah sebenarnya kekayaan kita. Berpikir logis teologis. 6. Berpikir logis teologis tidak mengakui hukum kontradiksi kecuali misteri dan paradoks. Ya. Tidak ada hukum kontradiksi. Yang ada di dalam Alkitab misteri, dan paradoks dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, wahyu Allah. Sekalipun demikian, tidak seorang pun yang dapat memahaminya secara tuntas. Kenapa? Masih ada misteri-misteri. Contohnya, misteri dalam Alkitab contohnya, yaitu Allah Tritunggal. Dan yang kedua, Kristus memiliki 2 natur. The divine nature and human nature. Ini perdebatan kristologi pada gereja, pada abad-abad mula-mula, pada permulaan gereja, ya. Kemudian juga perdebatan itu tidak akan pernah tuntas. Bahkan sampai sekarang saya mau tanya, dapatkah kita membuat satu rumusan Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati? Tidak mudah bagi kaum awam, apalagi bagi non-Kristen. Maka mereka mengatakan, bingung kali aku bah. Yesus itu Allah sejati, 100%. Manusia sejati, juga 100%. Macam mana pula berpikir demikian? Ya karena itu bukan otakmu, ini otak Tuhan. Ya, ini yang namanya misteri. Demikian pula dengan ya God in Trinity. 3 kok 1? Ya 3 ya 3. 1 ya 1. Kok esensinya 1? Tapi kok 3 pribadi? Itu otak Tuhan, bukan otakmu. Ya. Tetapi orang akhirnya meremehkan, look down, dan kemudian merusak oleh karena apa? Karena pakai otak, bukan otak Tuhan. Bukan ide Tuhan, bukan logika Tuhan. Tapi logika manusia. Menghakimi logika Tuhan. Nah inilah pre-understanding yang ke-6. Bagaimana dengan paradoks? Masih kembali ke misteri ya. Misteri itu bukanlah irasional, bukanlah kontradiksi, namun irrasional. Ada yang disingkapkan dan ada yang sama sekali tidak disingkapkan. Nah, yang kedua, dalam Alkitab juga kita menemukan hukum paradoks, bukan kontradiksi. Seolah-olah kontradiksi,
Tetapi sebenarnya tidak. Dan saya mengambil pikiran Sproul, R.C. Sproul. Ya. Tetapi yang di sini pikiran saya. Karena bahasa gini. Mengapa paradoks? Ini tulisan saya, pikiran saya. Bahasanya adalah bahasa logis teologis. Bukan bahasa logik scientific. Saintis, bukan. Kalau bahasa logis saintis, ya itu kontradiksi. Tapi kalau dia bahasa logis teologis, ya itu paradoks. Ya. Mari kita lihat kutipan kita kepada tulisan R.C. Sproul. Memberi contoh mengenai hal ini dengan mengutip Matius 10 ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini paradoks, bukan kontradiksi. Dan banyak teks dalam Alkitab yang adalah paradoks. Tetapi kita bisa paham itu artinya. Ya, bukan dalam pengertian paradoks. Kita paham artinya. Tapi kaum awam boleh jadi nggak paham. Dia harus belajar juga kepada yang belajar teologi. Kaum awam rendah hatilah. Belajarlah pada pendetamu. Belajar pada teolog. Sudah melayani Tuhan di gereja nggak belajar. Itu tidak bertanggung jawab. Harus turun, mundur. Lebih terhormat dan lebih bertanggung jawab. Karena itu, saya senantiasa menekankan. Setiap pelayan gereja. Ya, tidak usah sebut. Dan pendeta pun jangan berhenti belajar. Berhenti belajar berdosa. Pendeta berhenti belajar berdosa. Tidak bertanggung jawab dengan gereja yang engkau gembalakan. Nah, majelis gereja. Mau jadi majelis, nggak mau belajar. Bagi saya, aneh sekali. Apa yang kau buat di gereja tanpa mengerti, tanpa mengenal Tuhan. Tanpa mengetahui maksud Tuhan. Kau melayani Tuhan. Bagaimana seperti berabad-abad dibiarkan majelis-majelis gereja yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena ada uang jadi bendahara dan sebagainya. Stoplah, kita bersihkan gereja dari orang-orang yang mau mengotori gereja seperti ini. Yang ketujuh, tinggal 2. Berpikir logis teologis Kristen mengakui bahwa kekristenan bukanlah rasionalisme, melainkan rasional. The Christianity is rational. Bukan juga fundamentalisme, melainkan fundamental. Supaya kita jangan salah-salah menukar-nukar istilah. Harus clear. Ya, kita harus rasional, tapi nggak rasionalisme. Kita harus fundamental, tapi nggak fundamentalis. Nggak rasionalis, nggak fundamentalisme. Nah, perhatikan. Rasional sekalipun revelasional, ini revelation. Alkitab adalah, ya Alkitab ditulis secara rasional. Kenapa? Karena dimengerti oleh manusia rasional. Dimengerti oleh manusia rasional. Tentu dengan pencerahan Roh Kudus. Hal-hal yang kelihatan irasional, ya kelihatan kontradiksi, bukan berarti kurang rasional atau tidak rasional. Melainkan melebihi hukum rasional. Yang saya sebut dengan istilah irrasional. Sebab begini, kalau agama ini dalam perdebatan, dalam pertemuan kami juga dengan teman-teman beragama Islam, itu pada sesi kedua, juga dihadiri oleh ribuan orang. Informasi yang saya dapat itu sejumlah mahasiswa di kampus itu hampir 5.000 orang. Mengenai orang memutlakkan logika dalam agama. Oh, itu dengan Egy Sujana. Lalu saya sampaikan, kalau agama itu harus rasional, itu kan Pak Egy kan begitu, suka harus rasional. Kalau nggak rasional, nggak benar. Itu Egy Sujana. Nah, saya mengatakan, kalau agama hanya rasional, lalu tidak ada yang melampaui rasio, ya bukan agama lagi, Pak. Itu namanya filsafat agama, Om. Jadi tidak ada pemutlakan atau pengkerdilan agama pada hukum rasio. Kita harus mengakui ada hukum lain
yaitu hukum rasional. Baru bisa relasional. Rasional, rasional, baru bisa relasional. Atau karena relasional dalam pengertian revelasional, maka muncullah pemahaman rasional, bahkan menerima sekalipun rasional. Saya harap ini kalimat saya yang dicerna setelah Bapak Ibu mencermati rekamannya. Ya kalau agama nggak ada lagi bahasa kasarnya, kalau agama tidak ada lagi unsur-unsur supernatural, rohani yang melampaui. Rohani itu bukan tidak logis. Rohani itu melampaui hukum logika. Rohani itu bukan berarti tidak logis. Ada yang namanya logical spirit. Logical spirit. Roh yang logis. Lagi pula Roh Kudus itu logis. Ya. Roh Kudus itu logis. Nggak sembarangan. Seperti perilaku gereja atau jemaat yang sembarangan terhadap Roh Kudus. Itu teratur. Firman Tuhan, karya Roh Kudus itu tersusun. Dan Roh Kuduslah melalui gereja menyusun Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus kita itu logis. Juga firman Tuhan disusun secara logis oleh Roh Kudus. Tetapi yang keutamaannya logika Allah, logika Roh Kudus. Nah, kalau nggak ada unsur logika dan logis dalam agama, bahwa hal rohani tidak logis, tidak berhubungan dengan logika, bagi saya itu bukan lagi agama, tapi filsafat agama. 8. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui alam semesta dan ilmu pengetahuan secara tuntas. Tidak seorang pun. Biarpun dia para ahli, profesor, doktor di bidang apapun. Ya, tidak. Kenapa? Masih ada yang namanya titik hampa. Ya, para ilmuwan pun mengatakan ada tempat yang tak terjamah oleh ilmuwan. Ya, ada tempat-tempat yang tak terjamah oleh ilmuwan, maka dia limited. Tak seorang pun yang bisa mengklaim. Tidak terkecuali teolog. Teolog pun, tidak seorang pun teolog yang dapat memahami Alkitab, apalagi Allah secara tuntas. Nah, bahkan gabungan semua ilmuwan pun tidak dapat menyingkapkan atau mengetahui alam semesta sebagai sumber ilmu pengetahuan dan filsafat. Tidak ada. Allah tidak hanya sejauh Alkitab. Namun Alkitab adalah cukup. Dan Allah menetapkan cukup mencapai maksud Allah. Bahkan gabungan dari semua teolog lintas zaman tidak dapat menguasai Alkitab. Kenapa? Karena itulah keterbatasan bukan pada keterbatasan Allah, tapi memang keterbatasan kita. Apa artinya? Dalam berpikir logis teologis, kita tidak boleh melihat keterbatasan alam. Tidak boleh melihat keterbatasan firman Alkitab, firman Allah. Tidak boleh melihat keterbatasan Alkitab. Harus lihat kecukupan Alkitab. Kefinalitasan Alkitab. Tidak boleh melihat keterbatasan alam, tidak. Tapi keterbatasan ilmuwan dan ilmu. Keterbatasan teolog ya terhadap Alkitab. Nah, ini pre-understanding yang ke-8 yang saya kemukakan. Harus begini dalam berpikir logis teologi. Kalau tidak kita kacau. Ya. Yang terakhir. Rasio atau logika adalah penting. Namun bukan paling penting. Bukan subjek. Rasio bukan subjek. Tetapi pada era modern silam, selama 2-3 abad, para ilmuwan, para filsuf, termasuk sejumlah teolog, ilmuwan, menempatkan rasio sebagai subjek, sebagai tolok ukur, bahkan sebagai predikat yang menghakimi kebenaran. Celaka. Itulah kecelakaan dunia yang dibuat oleh para teolog yang adalah ilmuwan semestinya, bukan teolog. Ya, biarpun mereka pendeta.
Karena mereka menempatkan sebagai rasio, logika, sebagai subjek dan predikat. Nah, kita semestinya melihat rasio, logika sebagai alat, instrumen. Untuk apa? Untuk memahami. Tools for understanding. Tools for seeking understanding. Tools. Ya. Tools to build a building of understanding. Berpikir rasional dan logis adalah aktivitas kognitif mengenai hal-hal yang sesuai dengan hukum logik. Sedangkan berpikir logis teologis adalah aktivitas berpikir orang beriman mengakui hukum logis, jangan membuangnya. Berpikir logis kita berpikir logis kita dengan alam semesta, dengan ilmu apapun, jangan dibuang. Tapi terbuka juga dapat menerima hal-hal yang melampaui hukum logik. Karena itu, mengakhiri pembahasan saya tentang pre-understanding of logical and theological thinking in Christian perspective, saya mengundang kita memikirkan kata yang saya adopsi dari guru saya, Pak Yosef Tong, mengenai open mind and open system. Ini bukan ide saya. Kalau ide saya bilang ide saya. Tapi kalau bukan ide saya harus sampaikan bukan ide saya. Open mind and open system. Lalu, Pak Tong dulu pernah mengajar saya ilmu logika. Tapi kemudian ilmu itu menantang saya berapa tahun kemudian untuk bukan meng-create, tapi memformulasi mata kuliah ini. Mata kuliah ini satu-satunya di dunia. Ya, teori berpikir logis teologis. Tapi kata teori saya buang. Saya simpan, bukan buang, saya simpan. Karena saya menjaga Bapak Ibu jangan sampai salah paham dulu. Nanti di level selanjutnya lagi. Nah, saya mengadopsi pikiran Pak Yosef Tong tentang open mind and open system. Bahwa berpikir logis ini, teologis ini, akan memfasilitasi seorang menjadi orang yang berpikir open. Mindnya terbuka. Maka dia berwawasan luas. Nggak kerdil, nggak sempit. Tidak suka membuat kesimpulan-kesimpulan dangkal atau kesimpulan-kesimpulan dini. Belum waktunya menyimpulkan, sudah membuat kesimpulan. Yang kedua, open system. Yaitu, dia sistemnya terbuka supaya nggak jadi fanatis. Ya, sistem ini pendirian. Ya, system of thought. Itu juga belief system. Ya, pendirian kokoh. Tetapi pendirian yang kokoh ini, teguh ini, itu open. Ya, open. Terbuka. Apa artinya? Sekalipun saya reform, saya tetap masih terbuka dengan tradisi teologi yang lain. Itu penting. Jangan menjadi orang yang open system. Ya, reform, nggak mau bergaul dengan yang lain. Kita harus menjadi reform yang kata Yosef Tong, friendly reform. Bukan anger reform. Kalau saya tidak. Saya menyebut Pak Tong. Saya adalah apa istilah yang saya kemukakan yang lalu? Saya kok blank. Bukan friendly reform, tapi ada urusannya dengan juga kontekstual reform. Ada istilah saya selupa. Nanti satu waktu saya beritahu. Saya harus tahu itu karena itu pendapat saya. Kok kenapa tiba-tiba blank? Nah, kembali. Kita open system itu terbuka, sistem terbuka. Tapi punya sistem yang paling celaka, you don't have a system or any system. Dalam berteologi, kita pun harus punya sistem. Kalau nggak punya sistem, kita akan menjadi orang yang pelin-pelan. Khotbah hari ini A, besok melawan A. Tapi kalau kita in system, nah besok kita akan mempelajari mengenai teologi, berpikir teologis. Berpikir logis sudah, ya. Nah, mulai berpikir logis teologis, mulai. Baru sudah dalam ruangan, kita sudah dalam ruangan nih. Kita sudah dalam ruangan, sudah diundang masuk,
oleh kebenaran, lalu kita mulai mengeksplor kebenaran logis-teologis. Sampai pada hari Jumat kita, atau mungkin saya akan ubah apa mendahului itu, karena kan harus dinamis kelas ini. Apakah kita akan mempelajari sistem berpikir teologis? Apakah itu besok supaya mempermudah pembahasan selanjutnya? Atau bertahap, progresif? Kita nanti klimaks berpikir sistem berpikir. Tapi karena sistem berpikir itu penting. Seorang yang tidak memiliki sistem berpikir, itu orang yang sangat gampang dipermainkan dalam berdialog atau berargumentasi. Ini satu keharusan berpikir dalam sistem. Tapi harus open. Saya reform. Tapi teman-teman saya Pantekosta, GBI, bahkan teman pelayanan saya pernah dengan Dr. Halim Makmur. Kami di Tiga Batu Malang. Dia Armenian. Saya reform. Dan kami teman main bulu tangkis. Teman pelayanan ke sana kemari. Ya, dan oke lah. Ini baru dia kontak saya juga. Minta mengajar di Amerika untuk program doktor ministry. Ya, buku-buku saya dia minta dikirim ke Amerika untuk jadi textbook kuliah, program master dan program demin. Ya silakan saya kasih. Nah ini kami bersahabat dalam keilmuan dan tidak juga bermusuhan. Hanya tidak bisa tidur bersama-sama dalam dunia berteologiaan. Karena memang naturnya berbeda. Ya, tapi nggak bertentangan. Ini penting. Mari menjadi seorang yang open system. Ya, katakanlah saudara adalah Lutheran. Lutheran oke. Tetapi harus open system. Sehingga masih terbuka dan bergaul dengan yang bukan Lutheran. Inilah karakteristik seorang akademisi. Baik, saya ada kalimat pernyataan penutup. Demikian, iman membuat kita mengerti, dan pengertian membuat kita semakin beriman. Kalau kalimat pertama itu adalah kalimat Anselmus, dan Agustinus. Ya, iman membuat kita mengerti. Ya, dan kedua, pengertian itu membuat kita semakin beriman. Tapi ini sebenarnya pikiran mereka juga. Hanya saya pakai semakin. Kata semakinnya itu istilah saya. Ya, semakin beriman. Apa artinya? Pak, kemarin saya masih lemah iman. Bukan soal lemah iman. Belief systemnya belum matang. Nah itu yang saya katakan, saya tambahkan. Karena ini pikiran mereka. Jangan saya adopsi lalu saya klaim diri sendiri. Yang saya tekankan bahwa kematangan atau kedewasaan berpikir, beriman. Disinilah. Kalau orang hanya beriman lalu nggak belajar Alkitab, maka dia tidak akan pernah matang dalam kekristenan. Dia tidak akan pernah matang dalam iman. Untuk mematangkan iman, perlu belajar dan terbuka dengan open mind and open system. Maka dia memiliki iman in system yang saya sebut belief system. Mari kita bahkan thinking system harus thinking system, ya belief system, bahkan theological belief system, logic and theological system itu semua, ya. Ini pernyataan saya pada akhir pembahasan materi atau sesi yang kelima ini. Soli Deo Gloria.